Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku Jemaat Perhala Doha Resort Khusus Agape dan siapapun kita yang bisa kebenaran firman Tuhan melalui khotbah pertanggiangan pada minggu yang pertama setelah Trinitatis ini. Kami berdoa dan berharap semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Demikian bunyinya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami menyapa kita semuanya, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin mengawali khotbah saya dengan satu cerita nyata dari seseorang yang sedang naik pesawat. Suatu waktu ada seseorang yang berada di sebuah pesawat terbang melakukan perjalanan. Pada saat makanan mulai dibagikan oleh para pramugari, tiba-tiba pesawat bergoyang kencang. Pesawat bergoyang kencang sampai-sampai minuman yang terletak di depannya tumpah. Saat itu dia sadar bahwa pesawat yang ditumpangi dalam keadaan bahaya. Tidak lama kemudian, dia mendengar orang berteriak-teriak ketakutan. Dia juga melihat para pramugari berjongkok sambil berpegangan pada tempat duduk di sampingnya. Anehnya, di tengah suasana mencekam tersebut, dia mendengar dari tempat duduk di belakangnya ada beberapa anak kecil yang berteriak dengan kegerangan. Mereka berteriak demikian, "Asyik, seru!" Mereka pikir mungkin seperti naik mainan roller coaster. Saat pesawat mulai tenang dan penumpang boleh melepaskan sabuk pengamannya, dia sengaja berdiri untuk melihat tempat duduk di belakangnya. Dia melihat ada 3 anak kecil yang duduk bersama-sama, yang sempat berteriak-teriak senang saat pesawat dalam bahaya. Dalam hati dia berkata, mereka tidak menyadari bahaya yang sedang mengancam. Jadi pikirnya malah seperti mainan yang menyenangkan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan rohani kita, banyak orang yang berlaku seperti anak-anak kecil tersebut. Banyak orang yang berada dalam bahaya serangan iblis, namun mereka berpikir itu hal yang menyenangkan. Banyak orang yang hidup dalam berbagai-bagai dosa dan hidup tanpa Allah dan tidak mau tahu akan keinginan daripada Allah. Bahkan dia berpikir itu justru semakin seru, semakin asyik, dan semakin menyenangkan. Padahal itu adalah
sudah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah atau sudah mendukakan hati Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah yang sampai bagi kita pada saat ini yaitu adalah Kejadian pasal yang ketiga ayat 1-7 ini memberikan inti pengajaran bagi kita bahwa Tuhan menghendaki agar kita selalu berwaspada terhadap tipu muslihat iblis yang telah dan sedang terus bekerja untuk menjatuhkan kita dalam berbagai dosa. Apa saja itu tipu muslihat iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam berbagai dosa? Jawabannya adalah dengan menyeret dalam dosa step by step. Seperti halnya dalam teks kita pada saat ini. Iblis melalui ular mula-mula mengajak dialog Hawa. Dan iblis memunculkan pertanyaan yang memancing respon daripada Hawa. Iblis berkata di ayat yang pertama, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu si Hawa menjawab, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Ayat 2-3. Saat Hawa memberikan respon dengan mengoreksi perkataan iblis tersebut, sebenarnya ia sudah masuk dalam jebakan iblis, yaitu Hawa mau berdialog dengan iblis. Kemudian si iblis memutarbalikkan kebenaran. Dia katakan, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ayat yang kelima. Dan mendengarkan reaksi penjelasan daripada iblis, akhirnya Hawa tertarik untuk mengambil buah yang dilarang Allah itu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Bukan hanya tertarik lagi, tapi Hawa mengambilnya dan dia memakannya hingga dia memberikan kepada Adam. Iblis telah berhasil menipu Hawa, bahkan membuat Hawa membawa Adam sama-sama jatuh ke dalam dosa. Iblis menyeret manusia untuk jatuh dalam dosa step by step. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, strategi seperti ini juga boleh kita lihat dalam kisah Alkitab, yang mana iblis menjatuhkan manusia ke dalam berbagai dosa. Lot, keponakan Abraham, hidup berkompromi dengan dosa bersama masyarakat Sodom dan Gomora. Hal itu dimulai dengan Lot tertarik dengan daerah kota Sodom dan Gomora. Lalu karena tertarik, Lot dan keluarganya memilih untuk tinggal dekat dengan kota itu. Lalu Alkitab selanjutnya mencatat bahwa Lot dan keluarganya tinggal dalam kota Sodom. Bahkan kemudian Lot hingga memiliki 2 calon menantu orang Sodom yang sama sekali tidak beriman kepada Allah. Dari sini boleh kita simpulkan, boleh kita lihat, iblis juga menyeret Lot beserta keluarganya untuk hidup berkompromi dengan dosa. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dosa itu adalah bahwa manusia itu ingin sama seperti Allah, ya, ingin sama seperti Allah. Ada peribahasa yang berbunyi demikian: karena satu paku terlepas, maka terlepaslah satu tapal kuda. Karena terlepasnya satu tapal kuda, maka jatuhlah seekor kuda.
Karena jatuhnya seekor kuda, maka jatuhlah seorang prajurit dalam pertempuran. Karena jatuhnya seorang prajurit, maka kalahlah sebuah pasukan. Karena kalahnya sebuah pasukan, maka jatuhlah sebuah negara. Jadi boleh disimpulkan adalah runtuhnya sebuah negara dimulai dengan lepasnya sebuah paku dari sebuah tapal kuda. Ini menjadi suatu gambaran bahwa kejatuhan kita dalam dosa sering sekali dimulai dari step yang kecil. Dan salah satu tipu muslihat iblis adalah memang menyeret kita manusia untuk jatuh dalam dosa step by step. Dari yang kelihatannya sederhana, perlahan-lahan, tanpa kita sadari ataupun kita sadari, tahu-tahu kita sudah masuk dalam perangkap iblis. Kita sudah jatuh dan hidup dalam dosa. Dengan apa? Membuat kita meragukan kasih Allah. Kita jatuh dalam dosa yang sama. Dalam dosa yang sama. Salah satu tipu muslihat iblis dalam teks kita pada saat ini adalah membuat kita meragukan dan tidak mengenali kasih Allah kepada kita. Pada umumnya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, manusia menjadi meragukan kasih Allah saat dia menghadapi pergumulan hidup. Saat dia menghadapi berbagai-bagai tantangan. Misalnya itu penderitaan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, dan bahkan yang lain-lainnya. Sama halnya seperti seorang Ayub yang saleh. Orang yang saleh, namun bahkan dia memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Namun saat dia mengalami sakit penyakit, pada saat itu juga ya istri Ayub meragukan kasih dan kebaikan Allah kepada mereka. Saat Ayub kehilangan kekayaannya, saat Ayub kehilangan ke-10 anak-anaknya, saat Ayub dalam keadaan sakit yang sangat-sangat tragis, istri Ayub meragukan kasih dan kebaikan Allah. Dengan bertanya di Ayub yang kedua ayat yang ke-9, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Dalam hal ini boleh kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, si iblis berhasil membuat istri Ayub meragukan kasih Allah kepadanya. Orang-orang yang terkena tipu muslihat iblis sehingga meragukan kasih dan kebaikan Allah, juga mereka yang Tuhan Yesus sebutkan seperti perumpamaan tentang seorang penabur. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tapi ia tidak berakar dan tahan hanya sebentar saja. Karena apa? Karena apabila datang penganiayaan, penindasan, orang itu bisa segera menjadi lemah, bahkan tidak menerima dan meyakini Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka pada saat ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita agar menjadi anak-anak Tuhan yang harus mewaspadai tipu muslihat daripada iblis. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita secara terus-menerus membangun, membina relasi kita dengan Tuhan. Melalui apa? Berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Inilah senjata rohani yang harus kita miliki agar kita bisa dapat bertumbuh dalam iman dan tidak akan mudah diombang-ambingkan tipu muslihat iblis. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat mencekam, dengan situasi yang di luar kendali kita, dengan situasi yang di luar keinginan kita, dengan situasi yang membuat kita harus
berpikir 7 keliling untuk melaluinya, ya, agar kita tetap tidak meragukan kasih dan kebaikan Allah, namun kita tetap membina, bahkan mengerahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia jatuh dalam tipu muslihat iblis dengan melihat bahwa melakukan pelanggaran itu kelihatannya menyenangkan. Melakukan dosa itu kelihatannya menyenangkan. Hawa melihat bahwa buah pohon yang dilarang Allah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dan kemudian dia mengambilnya dan dimakannya, diberikannya kepada Adam. Dosa yang kelihatannya menyenangkan itu, dosa yang kelihatannya nikmat itu, ujungnya adalah maut. Ya, dosa yang kelihatannya menyenangkan itu, ujungnya adalah maut. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 16 ayat 25. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berpikir 7 kali untuk mengambil tindakan dalam setiap hal yang kita lakukan. Saat kita bertindak mengambil keputusan dalam sebuah pekerjaan kita misalnya, kita harus berpikir apakah tindakan kita itu sesuai dengan keinginan Allah kah, atau justru membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saat kita mengambil satu tindakan untuk melakukan pengobatan, ya, apakah pengobatan yang kita lakukan itu sesuai dengan yang diinginkan Allah, menyenangkan hati Allah kah, atau justru menggelapkan diri kita dengan jatuh ke dalam dosa? Saat kita mengambil sebuah tindakan untuk menafkahi kehidupan kita, apakah kita jatuh di dalam dosa atau menyenangkan hati Allah? Ketika ada pencurian, ketika ada penipuan, ketika ada penyiksaan, ketika ada penganiayaan, ketika ada mengambil yang tidak bagian kita, itu adalah bagian daripada dosa. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana agar kita tidak melakukan itu? Agar kita tidak terperangkap dengan perangkap iblis. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan bagi kita pada saat ini adalah dengan tetap berdoa dan berjaga-jaga. Kita bisa memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa menghindari yang jahat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan memperkatakan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun, dalam menggapai segala apapun, mari kita tetap setia dengan merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, dan jadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari ya, ketika iblis berusaha untuk menghancurkan iman kita terhadap apa yang dikatakan oleh Allah sebagai kebenaran, waspadalah. Mari kita meningkatkan kewaspadaan iman kita terhadap berbagai macam godaan dan tipu muslihat iblis yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena kalau kita telah dapat diperdaya oleh iblis, maka kita tidak percaya lagi kepada Allah. Karena itu, perkenakanlah senjata daripada senjata rohani, yaitu memperkatakan, merenungkan firman Tuhan, berdoa dan berjaga-jagalah. Amin. Kita berdoa. Dengan segenap hati dan jiwa kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini.
yang mengajar kami agar kami mempergunakan senjata rohani kami, yaitu dengan berdoa dan berjaga-jaga, dan serta memperkatakan dan merenungkan segenap firman-Mu di dalam berbagai kehidupan kami, dalam berbagai keadaan hidup kami, karena begitu besar tipu muslihat iblis yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada saat ini. Dan kami berdoa ketika ada daripada para jemaat Tuhan yang sedang sakit, mari Engkau sembuhkan. Yang sedang terpuruk, mari Engkau hibur. Yang sedang berduka, mari Engkau hibur dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan yang sedang memiliki beban berat, mari Engkau memberikan, ya Tuhan, kelegaan kepadanya dengan senantiasa mengingatkan dia untuk datang kepada Tuhan, berpasrah sempurna, menyampaikan segenap apa yang menjadi bebannya. Terima kasih ya Bapa yang di sorga, kami serahkanlah hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.